Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Aurel Zainal Mutakin dengan NIM 2024 111 5056. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1, 2, dan 3A. Langsung saja nomor 1A. Jelaskan pengertian akidah dari segi bahasa dan istilah. Pengertian akidah secara bahasa adalah bentuk masdar dari kata aqoda, yaqidu, aqidan, aqidatan, yang berarti simpulan, ikatan, perjanjian, dan kokoh. Sedangkan menurut istilah akidah terdapat beberapa definisi, diantaranya menurut Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, akidah adalah iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan qadar yang baik ataupun yang buruk. Hal ini disebut juga sebagai rukun iman. Selanjutnya 1B. Jelaskan prinsip-prinsip akidah dalam Islam. Prinsip-prinsip akidah dalam Islam, yang pertama ada pengakuan dan keyakinan bahwa Allah adalah Maha Esa, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Yang kedua ada pengakuan bahwa para nabi telah diangkat dengan sebenarnya oleh Allah untuk menuntun umatnya. Yang ketiga, kepercayaan adanya hari kebangkitan. Yang keempat atau yang terakhir, keyakinan bahwa Allah adalah Maha Adil. Selanjutnya soal nomor 2A. Jelaskan pengertian ibadah dari segi bahasa dan istilah. Definisi ibadah secara bahasa atau etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut syariah atau terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Yang selanjutnya soal 2B. Jelaskan secara singkat hikmah dan keutamaan ibadah. Ibadah memiliki hikmah seperti mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan hati, menanamkan rasa syukur, meningkatkan ketakwaan, dan memperoleh pahala. Keutamaannya meliputi keberkahan hidup, kebahagiaan dunia akhirat, serta mempererat hubungan sosial melalui solidaritas dan kepedulian. Yang ketiga, selanjutnya soal nomor 3A. Apa manfaat mempelajari tauhid bagi orang Islam? Manfaat tauhid antara lain, tauhid dapat memerdekakan umat manusia dari segala perbudakan dan penghambaan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tauhid dapat membantu dalam pembentukan kepribadian yang kokoh. Yang ketiga, tauhid dapat memberikan kekuatan jiwa kepada pemiliknya. Yang keempat, tauhid yang baik dan benar dapat menghilangkan sifat syirik
Selanjutnya yang kelima, tauhid sebagai pondasi manusia dalam menjalani perintah dan memenuhi segala larangannya. Selanjutnya sebagai sumber dan motivator perbuatan kebajikan dan keutamaan. Selanjutnya membimbing manusia ke jalan yang benar, sekaligus mendorong mereka untuk mengerjakan ibadah dengan penuh keikhlasan. Selanjutnya mengeluarkan jiwa manusia dari kegelapan, kekacauan, dan kegoncangan hidup yang menyesatkan. Yang terakhir, mengantarkan umat manusia kepada kesempurnaan lahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kais Aribi dengan NIM 2024115012. Untuk pertanyaan ketiga, lawan dari tauhid adalah syirik. Syirik adalah dosa yang tak terampuni kecuali dengan taubatan nasuha. Pertanyaan untuk 3B, jelaskan bentuk-bentuk syirik disertai contohnya masing-masing. Syirik terbagi menjadi dua, yaitu syirik akbar dan syirik asgar. Syirik akbar atau syirik besar adalah melibatkan sesuatu dengan selain Allah dalam ibadah atau keyakinan. Contoh menyembah kepada berhala atau meminta perlindungan kepada selain Allah. Yang kedua ada syirik asgar atau syirik kecil, perbuatan yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam tetapi mengurangi keikhlasannya. Contohnya adalah riya atau pamer dalam ibadah, bersumpah dengan nama selain Allah. Selanjutnya adalah pertanyaan untuk nomor 4. Manusia adalah makhluk yang diberi beban ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diminta pertanggungjawaban nanti di hari akhirat. Pertanyaan untuk 4A adalah mengapa manusia merupakan makhluk yang istimewa dalam pandangan Allah? Manusia dianggap istimewa karena diberikan akal dan hati, memiliki kemampuan berpikir dan memilih menjadi khalifah di bumi, diamanahi untuk menjaga dan mengelola alam sesuai syariat, lalu diberikan wahyu, membimbing manusia agar hidup sesuai petunjuk Allah. Selanjutnya untuk yang 4B, jelaskan perbedaan makna bashar, anas, dan insan. Bashar merujuk pada manusia dari aspek fisiknya, contoh tubuh, kulit. Anas menunjukkan manusia secara kolektif atau masyarakat. Sedangkan insan adalah menekankan aspek spiritual dan intelektual manusia, seperti kemampuan berpikir dan rasa tanggung jawab. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 5. Islam adalah satu-satunya agama monoteisme yang murni sejak awal sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat. Pertanyaan nomor 5A, jelaskan pengertian agama Islam atau dinul Islam baik dari segi bahasa maupun istilah. Dari segi bahasa, Islam berarti penyerahan diri, ketaatan, dan kedamaian. Dari segi istilah, Islam adalah agama yang mengajarkan ketundukan dan ketaatan kepada Allah dengan mengikuti ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya untuk 5B, bacalah satu ayat Al-Quran yang ada kalimat Islam dan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-dina indallahi al-Islam, yang artinya sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.